Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini Anda akan mendengarkan, bahkan menyaksikan di video-video yang kami akan sajikan, video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan juga paradigma Anda. Selamat menyaksikan. Bahwa untuk memahami Dafar Elohim ini kita perlu yaitu akar pola Ibrani yang benar. Ya, tanpa ini kita semua akan tersesat, saudara. Ya, akan tersesat dan kebingungan. Karena dengan akar pola Ibrani yang benar, maka kita akan dituntun dengan sangat baik sekali, dengan luar biasa sekali, ya, dan ajaib. Dan juga kita tahu bahwa di dalam akar pola Ibrani yang benar ini kaya raya, ya, bukan seperti yang di luar yang acak-acakan, ya, pengajarannya ilusi, pengajarannya tidak mempunyai dasar Dafar Elohim yang kokoh karena bertabrakan ayat-ayatnya. Ya, jadi di luar sana mereka mengatakan ini yang benar, tapi ternyata batu ujinya adalah ayat-ayat itu tidak sinkron satu sama lain, bertabrakan satu sama lain, dan itulah buktinya bahwa mereka ada di luar pola Ibrani yang benar. Ya, untuk saya tetap memilih akar pola Ibrani yang benar. Nah, di dalam akar pola Ibrani yang benar, kita memahami ada 22 huruf Ibrani. Ya, paling tidak kita tahu, ya, dari Alef sampai Taf. Paling tidak kita tahu, ya. Karena sumber kita ini dari Israel, dari Hebrew, ya. Kita tidak bisa membuangnya. Kita harus kembali, ya, ke pola akarnya, ya. Ini penting sekali. Seringkali kalau ada masalah, akarnya di mana, betul kan? Seringkali kalau sudah mau memecahkan persoalan, akarnya ada di mana? Akar persoalannya di mana? Nah, begitu pula dengan penggalian di dalam kebenaran Dafar Elohim. Ya, anehnya orang-orang yang berpaut jatuh cinta dengan pola Yunani tidak mau kembali akar Ibrani. Ini aneh sekali, ya. Kita harus kembali ke akar pola Ibrani. Kita lihat ada 22 huruf dan juga ada piktograf, yaitu huruf yang bergambar, mewakili setiap hurufnya. Alef itu kepala lembu, ya, dan terus saudara bisa screenshot, saudara bisa lihat sampai Taf. Taf itu adalah perjanjian dua ranting yang bersilang, ya. Semua ada, ini lengkap, luar biasa, saudara. Ini menjadi berkat di mana Bapak Yahweh memberkati kita dengan luar biasa. Juga bukan cuma hal itu saja, akan tetapi juga Bapak yang menyediakan yang namanya angka gematria, yaitu di dalam alfabet Ibrani. Alef itu 1, Bet 2, Gimel 3, Dalet 4, He 5, Waw 6, Zayin 7, Cet 8, Tet 9, Yod 10, kemudian dilipatkan, bukan diteruskan 11, tidak, tapi dilipatkan. Kaf 20, Lamet 30, Mem 40, Nen 50, Samek 60, Ayin 70, P 80, Sade 90, Kof 100, bukan 101 setelah itu atau 110, tetapi dilipatkan kembali, yaitu menjadi Resh 200, Shin 300, dan Taf 400. Ini basicnya, ya, yang 22, ya, 22 huruf tadi, ya. Dan ini integrated, ya, integrated satu sama lain dan akan menjadi berkat yang luar biasa. Sangat-sangat luar biasa, saudara, ya, dahsyat sekali. Baik, saudara juga jangan lupa dengan yang namanya prinsip nubuat adalah pola. Prophecy is a pattern. Apa yang terjadi di masa lampau, Bapak Yahweh bisa pakai itu sebagai sarana nubuat untuk berbicara pada masa sekarang atau masa yang akan datang. Jadi prophecy is a pattern, ya. Dan kita juga harus paham bahwa pola satuan waktu Bapak Yahweh adalah angka 7, ya. Angka 7 ini adalah pola satuannya Bapak Yahweh. Ya, jadi kita harus paham mengenai hal ini. Ya, jadi kita tidak tersesat, saudara. Dan ini mempunyai
mempunyai dampak, mempunyai faktor yang luar biasa rahasia ini. Ya, ini dahsyat sekali. Ya, pola angka 7 ini. Ya, nah, jangan pernah lupa the grand plan of Dafar Elohim. Ya, harus diingat bahwa Bapa Yahweh itu sudah melengkapi saudara dan saya di tahun 2024 ini dengan selengkap, semuanya sudah lengkap. Brit Kadasa, ya, Tanak dan Brit Kadasa. Tanak itu mungkin saudara yang di luar sana yang belum paham apa itu Tanak. Tanak itu adalah Torah, Nevi'im, Ketuvim, yaitu perjanjian lama, sedangkan Brit Kadasa adalah perjanjian baru. Bapak Yahweh sudah memberikannya lengkap dari sejak di mana Syamayim itu dibentuk beserta isinya sampai nanti masa di mana Yerusalem yang baru, bumi yang baru itu sudah diberitahukan lengkap kepada saudara dan saya. Ya, tidak ada yang tersembunyi. Sangat luar biasa. Ya. Nah, baik, kita akan masuk bahwa rapture itu ya is coming sooner than you think. Ya. Jadi sudah sedang berjalan datang ya. Lebih cepat dari apa yang saudara perkirakan, apa yang saudara pikirkan. Nah, kita akan melihat hari ini khusus mengenai perhitungan terjadinya rapture. Saya berikan minggu yang lalu, yaitu homework, di mana saudara harus dengar 2 pengajaran yang telah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, yaitu mengenai High Alert 2026 dan rahasia 1290 hari dan 1335 hari. Daniel 12 ayat 11 sampai 12. Ini adalah PR saudara. Dengan paling tidak saudara mendengar, saudara bisa dapat meraba melihat apa yang saya sampaikan ini karena tidak keluar dari sana ya, dan akan membuat pengenalan akan Dafar Elohim saudara semakin kokoh. Saya tidak akan memberikan secara detail, tetapi saya akan berjalan pelan-pelan dan membuka apa yang sudah terjadi, saya sudah ajarkan, sehingga saudara akan jauh lebih dapat memahaminya dengan sederhana. Ya, 2 PR ini. Kalau saudara belum mendengar, saya anjurkan saudara malam ini atau hari ini ya, siang ini, nanti setelah pembahasan Dafar ini, saudara bisa mendengarkannya. Ya, seringkali, saya akan masuk ya, seringkali orang terkecoh dengan yang namanya ayat di mana Matius 24 ayat 36. Seringkali, ya, ayat ini sebetulnya tidak mengecoh, tetapi orang yang membaca karena tidak paham, mereka terkecoh sendiri. Saya akan persiapkan satu materi khusus lagi untuk Matius 24, saudara akan paham. Tapi saya akan berikan potongan ayatnya, yaitu Matius 24 ayat 36. Seringkali orang kalau dikasih tahu rapture sudah dekat loh. Ya, sudah sangat dekat. Bahkan ada polanya. Mereka selalu berargumentasi menggunakan ayat yang satu ini. Tidak ada satu yang tahu. Tidak ada hari dan saatnya yang tahu. Kita baca ya. Silakan Brother Henok untuk bisa baca buat kita semua. Terima kasih. Ya. Matius 24 ayat 36. Namun mengenai hari dan saat itu tidak seorang pun mengetahuinya, bahkan para malaikat di Syamayim pun tidak, kecuali Bapakku saja. Ya, terima kasih. Saya sudah membahas sebetulnya hal ini dengan panjang lebar di materi Matius 24. Kalau saudara bisa dapatkan, saudara bisa ke sana lagi, bisa mendengarkan. Ya, akan tetapi ayat ini selalu aneh ya, dipakai untuk berargumentasi yang mengatakan bahwa kita tidak tahu kapan waktunya. Ya, seolah-olah pikiran manusia itu terhipnotis, saudara, dengan kalimat yang dipakai oleh setan. Saudara jangan kaget loh, kalau setan itu pakai ayat untuk mengecoh seseorang. Lawong
Dengan Yesua aja dia berani pakai ayat, apalagi dengan manusia. Saudara bisa lihat, sering kali, saudara perhatikan saja, majority, saudara perhatikan di sekitar saudara, di family saudara, kasih tahu, hati-hati loh, rapture ini 2 tahun, 3 tahun ini loh. Ya, apa yang mereka argumentasikan, selalu baliknya itu di sini, saudara. Ya, ini triknya setan, saudara. Ya, untuk memanipulasi, untuk mengelabuhi, untuk menghipnotis manusia-manusia supaya mereka tidak bisa melihat rapture. Padahal rapture itu sangat penting sekali. Kalau saya ngomong sangatnya 3 kali itu kurang, saudara. Seharusnya lebih dari 3, lebih dari 1 juta. Tapi masanya kalau ngomong sangat sampai 1 juta kali nggak selesai khotbahnya. Ya kan? Mosok cuman ngomong kok sangat begitu aja. Betul-betul sangat amat penting sekali rapture ini. Jadi jangan sampai ketinggalan, saudara. Ya, kita harus waspada menjadi 5 anak gadis yang bijaksana. Ini penting sekali. Ya, karena apa? Mengerikan sekali orang yang tertinggal. Sangat mengerikan. Karena apa? Bumi ini akan gelap selama 3,5 tahun di bawah kekuasaan anti Hamasiyah. Kita sudah mempelajarinya hal itu. Ya, jadi kalau saudara perhatikan, banyak yang terhipnotis di luar sana dengan ayat ini, tetapi untuk saudara tidak. Karena itu rendahkan hati. Bagi mereka yang masih terhipnotis mendengar hal ini, saudara jangan cuap-cuap, jangan mengatakan hal yang buruk. Karena dengan saudara mengatakan hal yang buruk keluar dari mulut saudara, itu menutup berkat. Saudara nggak dapat pengertian lebih dalam. Saya jamin. Selalu saya perhatikan, orang yang begitu mendengar rapture, hati-hati, 2-3 tahun lagi, antara segitu. Ya, nah, terus tiba-tiba mereka bilang, tidak mungkin, tidak percaya, ayatnya sudah ada, hari dan saat tidak ada. Mereka mengatakan hal itu seperti bumerang. Mereka akan terpukul sendiri, kolaps, mati. Ya, ini masa percepatan, hati-hati. Ya, jadi kita paham ya, ayat yang selalu dipakai adalah ayat ini. Nah, kita akan masuk lebih dalam. Ya, kita tahu bahwa satuan waktu polanya Bapak Yahweh itu angka 7. Ya, angka 7. Angka 7 itu huruf Ibraninya itu adalah Zayin. Ya, Zayin. Nah, rahasia di balik angka 7 ini ada apa sebetulnya? Saya dulu, waktu masih kecil, saya pernah mikir, waktu kecil ya, jadi mungkin sekitar SD begitu ya. Saya mikir, mengapa 1 minggu itu 7 hari? Sederhana pemikirannya. Kenapa kok tidak 10 hari? Kenapa kok tidak misalnya 14 hari? Begitu, 1 minggu. Kenapa namanya 1 minggu itu hanya 7 hari? Ya, dan saya tidak dapat jawaban satu. Tapi saya masih ingat sampai sekarang, ya, bahwa saya pernah menanyakan di dalam alam pikiran saya, kenapa 1 minggu itu cuma 7 hari, begitu loh. Nah, begitu saya mendapatkan sedikit pemahaman, sedikit saat itu, yaitu mengenai yang namanya penciptaan, ya, di mana ada 6 hari Bapak Yahweh merenovasi alam semesta. Ingat ya, ini merenovasi. Dulu nggak ngerti, saudara. Ya, dulu nggak ngerti. Sekarang ngerti, jadi saya pakai istilah yang benar, merenovasi. Dulu saya pikir, oh ini diciptakan semua, ya. Oke, tapi ternyata direnovasi. Nah, 6 hari dan ada 1 hari Elohim itu istirahat. Nah, jadi dari situ tercetuslah satu pemikiran. Oh, kalau begitu, 1 minggu yang lamanya 7 hari itu, ini kelihatannya diambil dari pola ini. Ya, dari pola kejadian 1 dan kejadian 2. Itu pikiran sederhana. Lah, mau masih SD, saudara. Ya, nggak ngerti apa-apa. Maksudnya ya sedikit-sedikit lah. Paham sedikit-sedikit. Tapi konsep itu sudah ada. Oh, ternyata kelihatannya, ya, saya pikir saat itu, kelihatannya kenapa kok 7 hari? Itu karena, ya ini dia,
yaitu karena ada di dalam Kejadian 1 dan Kejadian 2. Oh, 7 hari. Oke. Tapi untuk tembus lebih dalam lagi, nggak mampu, saudara. Ya, nggak mampu. Paling-paling waktu SMP, saat telah bergabung lebih aktif di gereja saat itu, ya pemahamannya tiba-tiba yang terbuka adalah, oh kalau gitu nanti bumi ini usianya 7.000 tahun, begitu. Ya, jadi ini perkembangannya begitu, saudara. Dari SD sampai SMP, cuma dapat 3 pemahaman. Kenapa? 1 minggu 7 hari, kemudian, oh ketemu, yaitu dari Kejadian 1, Elohim menciptakan 6 hari dan 1 hari istirahat. Oh, begitu. Oke, kemudian berkembang menjadi, oh kalau begitu, ya, ini bisa menjadi yang namanya masa manusia itu sampai 7.000 tahun. Cuman begitu. Nah, kebetulan saat itu juga ketemu ayat yang dari Kefa yang menyatakan bahwa 1 hari itu sama dengan 1.000 tahun. Wah, klop. Begitu ya, pas. Ini benar nih, pikiran saya. Sampai SMP, selesai sampai di sana, saudara. Nggak berkembang, cuman bertahun-tahun, ublek-ublek, cuman masalah ini. Sudah maksimum. Ya, nggak bisa lihat lebih dalam lagi. Nggak bisa lebih dalam lagi. Tapi puji Bapa Yahweh, di dalam perkembangannya, perjalanan kehidupan, Bapa Yahweh nambahi. Ya, nambahi terus. Ya, ditambahi. Ya, nggak tahu-tahu dikasih seperti hari ini, tahu Shemitah, tahu ini, tahu itu, tahu Yobel, tahu macam-macam 7 hari raya, ya nggak seperti hari belum, saudara. Ya, jadi saudara yang mungkin baru pertama kali mendengar, jangan kecil hati, ya jangan kecil hati, tapi saudara jangan berlambat-lambat, begitu loh, karena waktu ini sudah sangat-sangat singkat. Kalau saya masih saat itu masih punya waktu yang dikasih sama Bapak Yahweh puluhan tahun begitu. Tapi untuk saudara sekarang, kalau saudara berlambat-lambat, ya ketinggalan, saudara. Ya, paham ya. Jadi jangan berlambat-lambat. Kalau saudara ngerti, langsung cepat telan, langsung cepat dicerna, langsung cepat bertumbuh dan berbuah, masuk rapture. Nah, begitu maksudnya. Jangan tunggu. Oh, kalau Pak Yosef Roy butuh 20-30 tahun, saudara nunggu lagi, ya telat, saudara, hilang, wes. Ya, wong rapture sudah nggak lama lagi, saudara masih mau bertumbuh 20 tahun lagi. Saya jamin pasti saudara ketinggalan. Karena apa? Karena saudara tidak memperhatikan Davar Elohim. Ya, saya lanjutkan. Jadi perkembangan saya sampai SMP itu saya sampai di sini, saudara. Oh ya, mengerti bahwa 1 hari di hadapan Yahweh, di hadapan Elohim ya, itu sama dengan 1.000 tahun di hadapan manusia. Sudah stop sampai di situ. Ya, nah, puji Bapak Yahweh, Bapak Yahweh giring untuk kembali ke akar pola Ibrani yang benar. Disinilah langsung saya betul-betul terkejut. Ya, ekstrimnya itu kayak gambar yang sebelah kiri atas tuh matanya sampai melotot, saudara, keluar. Ya, untungnya enggak lepas begitu ya. Saya bilang, wow, ini luar biasa ini. Akar pola Ibrani yang benar ini dahsyat sekali. Ya, belum pernah saya temukan sebelumnya. Karena apa? Sampai SMP, SMA, kuliah, ya, terus kemudian dibawa sama Bapak Yahweh ke US, yo ngerti ini ya seperti yang di atas ini, saudara. 1 hari Bapak Yahweh sama dengan 1.000 tahun, dan total untuk usia manusia yang diberikan adalah 7.000 tahun. Cuman ini tok, saudara, nggak lebih dari itu. Begitu kembali ke akar pola Ibrani yang benar, ruah Yahweh Elohim lah yang menyingkapkannya. Wah, betul-betul dahsyat. Yang pertama, kedahsyatannya di mana? Yaitu hari yang ke-7 itu adalah Shabbat, rest atau istirahat. Ya. Nah, terkecohnya gimana? Terkecohnya saat kita di Indonesia rata-rata nih ya, waktu kita masih kecil selalu berpikir hari pertama, ya hari pertama adalah hari, siapa yang mau jawab? Senin. Senin. Saudara terkecoh nggak di sini? Terkecoh, saudara. Ya,
terkecoh. Kena hari pertama ditanyain, hari pertama adalah Senin, hari ke-7 jatuhnya Minggu, saudara. Wes nggak ketemu, ya nggak ketemu, saudara. Ya, jadi parahnya begitu. Nah, saya pernah masih ingat di satu titik dalam SD atau SMP, saya lihat satu kalender, saudara, kalender mingguan. Saya cukup heran saat itu, mengapa kok hari yang urutan pertama itu Minggu, gitu. Tapi sebelumnya saya lihat cetakan daripada sablonan atau kalau orang nyetak kalender itu minggunya itu paling kanan, saudara. Tapi satu kali saya pernah lihat, saudara, minggunya ini nomor 1, tapi merah juga, saudara, karena merah kan untuk menandakan libur kan ya kan. Nah, sebelumnya lihatnya minggunya itu yang terakhir paling kanan, ya kan? Yang nomor 1 Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Oh, saya pikir polanya sudah tertanam di situ. Di satu titik saya melihat satu perubahan, minggunya diganti, yaitu di nomor pertama tapi tetap warna merah, saudara. Disitulah saya mulai berpikir, ini apa ada maknanya ya? Kenapa kok sampai bergeser? Tapi saya cuek aja, dasar nggak ngerti saat itu, saudara. Ya, belum paham macam-macam, nggak ngerti. Sampai SMA masuk di Advent, baru lihat, saudara. Itu saja dinyatakan sama guru agamanya, ya, masuk Advent. Saya lihat guru agamanya ngomong, hari ke-7 adalah Sabtu. Protes, saudara. Loh, kalender ngomong hari Minggu, kamu ngomong hari Sabtu. Wah, di situ. Saudara bisa lihat? Ya, saya yakin mungkin di antara saudara pernah ngalamin seperti itu. Di luar saudara mungkin juga terjadi pergeseran-pergeseran seperti itu. Tapi sekarang itu lebih gampang. Karena kalender semuanya mulainya Minggu. Nah, ya kan? Jadi konsep orang Indo yang dulu ya Orba itu dia, ya kan? Nah, di situ konsepnya salah, ya. Jadi dipelintir di sana. Dari situlah saya kenal dari saat Advent itu saya kenal, saudara. Oh, hari ke-7 itu Saturday ternyata, Sabtu. Dan mereka selalu ngomong Sabat. Saya pikir, apa Sabat nih kita? Gak ngerti Sabat, saudara. Baru pertama kali dengar. Nah kan dulunya dari Pentakosta, ya kan? Terus nggak ngerti, nggak ngurus soal Sabat. Sabat itu pokoknya Minggu itu dianggap Sabat. Ya kan nggak ngerti sama sekali. Nggak tahu, mungkin gereja yang dulu saya hampir itu mungkin masih tetap sama kali ya. Ya, semoga bertobat aja. Ya. Nah, jadi saat itu saya Sabat, oh ternyata itu ada Sabtu, oh itu Sabtu jadi Sabat ya, saya pikir gitu. Ternyata disinilah rahasia itu mulai dibukakan sedikit demi sedikit. Nggak langsung, tapi di sini saya bisa lihat, hari ini saya bisa lihat, oh ternyata hari ke-7 ini Syabat, istirahat, rest. Dan ini berhubungan dengan, langsung muncul dalam pikiran saya, berhubungan dengan hari ke-7 di mana Yahweh berhenti dari segala pekerjaannya dan memberkatinya. Oh, ngerti. Jadi Sabat itu sudah dimulai sejak manusia belum jatuh dalam dosa. Ya, dan ini ada pola angka 7, saudara. 7 hari penciptaan, 6 hari penciptaan ya, merenovasi ya, dan 1 hari istirahat. Ya, apakah ini satu kebetulan? Tidak. Saya yakin tidak. Ya, saya yakin ini adalah kode rahasia buat saudara dan saya di zaman akhir ini. Oh, begitu sederhana ya ternyata. Nah, dari sini ternyata saya nggak stop sampai di situ. Bapak Yahweh nambahin lagi, Ruah Yahweh Elohim nambahin lagi. Yaitu dengan yang saya pahami mengenai 7.000 tahun itu sejak dari kejatuhan Adam. Saya bisa melihat ternyata kerajaan damai 1000 tahun itu adalah Syabat milenia.
istirahat. Sudah bisa lihat satu masa 1000 tahun yang diberkati oleh Bapa Yahweh. Begitu kita kembali ke pola akar Ibrani yang benar, kita langsung bisa melihat hal ini. Wow, ini pola angka 7 yang luar biasa. Sudah bisa lihat, ya, sebetulnya sederhana sekali, so. Tapi banyak karena dipelintir, karena nggak lihat, jadi nggak paham, ya. Jadi nggak paham, ya. Tidak kenal maka tidak sayang. Itu dia yang orang luar sering katakan. Nah, disinilah kalau kita kenal akan Davar Elohim, akan pola akar Ibrani yang benar, maka kita akan menyayanginya. Luar biasa, saudara. Kita bisa lihat, oh ternyata ini hubungannya. Kenapa hari ke-7 itu Sabtu, Syabat. Dan kemudian itu berhubungan dengan Elohim yang berhenti melakukan segala pekerjaan tangannya dan memberkati hari itu. Saya bisa lihat di pola penciptaan, pola perenovasian, dan ternyata ini juga berdampak sampai di masa yang ke-7000. Kerajaan damai, kerajaan 1000 tahun. Begitu. Ya, jadi tidak sulit untuk memahami, ya tidak sulit untuk memahami. Dengan kerendahan hati, saudara pasti bisa mendapatkan. Nah, begitu lebih dalam lagi, kenal mengenai Shemitah, lebih dahsyat lagi, saudara. Bukan cuma 7 hari, bukan cuma 7 hari perenovasian, atau sering disebut sebagai penciptaan, ya 6 hari penciptaan, 1 hari istirahat, atau 7000 tahun manusia, 1000 tahun terakhir, ternyata di dalam akar pola Ibrani yang benar, itu lebih detail lagi dengan menggunakan Shemitah. Kalau saudara ublak-ublak pakai caranya Yunani, Arab Yunani, ayunan, saudara nggak akan mudeng dengan yang namanya Shemitah. Ya, mudeng itu apa? Itu bahasa mengerti. Ya, Timur Tengah itu ya. Mudeng itu understand, mengerti, memahami, itu mudeng. Ya, kalau saudara tidak mau kembali ke akar pola Ibrani yang benar, masih kekeh, masih tidak mau ya untuk meninggalkan pola Yunani, silahkan menikmati ya pola-pola yang keliru, bahkan pola-pola yang tidak pernah bisa ditemukan kedalamannya. Ya, tetapi kalau saudara mau kembali ke pola yang Bapak Yahweh sediakan, pola akar Ibrani yang benar, saudara akan menemukan Shemitah. Apa itu Shemitah? Shemitah ini berbicara mengenai sabat tanah. Itu Shemitah. Namanya sabat, pasti pola angka 7. Jadi, tanah itu harus istirahat. Bukan saudara tok, sing kerja nggak istirahat. Tanah itu juga harus istirahat ternyata. Begitu, di hadapannya Bapak Yahweh. Ya, supaya mengembalikan kesuburan tanahnya. Jadi, polanya Bapaknya bagaimana? Tahun pertama sampai tahun ke-6, year 1, sampai year 6, jadi selama 6 tahun ya, itu boleh diusahakan tanah itu, dipaculi, apa itu namanya, dibajaki ya toh, habis gitu boleh ditanami, pokoknya boleh dilakukan ya, diusahakan untuk menghasilkan. Akan tetapi pada tahun yang ke-7 tanah itu harus dibiarkan, tidak boleh disentuh, ya, tidak boleh dikerjain apa-apa, tidak boleh dibajak, tidak boleh dicangkul, dibiarkan istirahat selama 1 tahun. Itu tahun yang ke-7. Ingat ya, jadi kita harus hati-hati. Tahun ke-7 adalah tahun Shemitah. Ya, jadi tahun yang ke-7 itu namanya Shemitah.
Tetapi tahun pertama sampai tahun ke-7 itu namanya satu putaran Shemitah. Beda ya, satu putaran. Jadi tahun yang ke-7 itu adalah tahun istirahat, itulah yang namanya Shemitah. Kalau saudara mau baca ayatnya itu ada di dalam Imamat 25 ayat 1 sampai 7. Apakah ini satu rahasia atau kebetulan? Ya, apakah satu kebetulan atau kode rahasia Bapak Yahweh? Saya yakin ini kode rahasia. Ya, kenapa mengandung pola angka 7? Ya, jadi di tahun yang ke-7 maka tanah itu harus diistirahatkan. Ya, perhitungannya bagaimana? Oh, nanti soal perhitungan, jangan sekarang. Ya, saya berikan garis besarnya dulu. Perhitungannya besok. Ya, saudara ikut yang besok, tak kasih detailnya perhitungannya. Ya, untuk masalah Shemitah ini. Jadi kalau saya bahas hari ini, wah terlalu panjang, saudara kelelahan. Ya, kita semua kelelahan, enggak nangkep. Ya, tapi saudara dapatkan ini dulu. Ya, jadi paham ya. Tahun ke-7 adalah tahun Shemitah. Disitulah tanah harus syabat, istirahat, rest. Ya, paham ya? Paham, oke. Sampai sini, saudara mau tanya nggak? Sampai sini, saudara paham nggak? Paham ya? Paham Pak Roy. Paham, Paham. Pak. Paham, paham. Paham ya? Oke. Jadi sederhana banget. Ya. Kan kita pakai satu moto bahasa Jerman kan, Jerman Selatan. Alon-alon asal kelakon. Oke. Kelakon Pak. Paham ya? Oke, saya akan lanjutkan. Nah, lebih dalam lagi, selain Shemitah, di dalam pola Ibrani, akar Ibrani yang benar, kita mengenal 7 hari raya yang ditetapkan Bapa Yahweh. 7. Jangan ditambahin, saudara. Israel itu punya beberapa hari raya tambahan. Contohnya, Purim. Purim itu ditambahi. Siapa yang nambahkan? Yang nambahkan namanya Hadasah. Ya. Itu peristiwa di kitab Esther. Itu Purim, Hadasah dan Mordehai. Ya, ditambahkan. Minggu depan adalah perayaan Purim. Minggu depan. Ya, hari Sabtu atau minggunya? Saya lupa. Minggu ya. Oke, makasih Brisco ya. Minggunya itu Purim, saudara. Ya, itu tambahan. Kemudian juga ada yang namanya hari raya Hanukah. Ya, itu sekitar Desember. pertengahan sampai akhir Desember. Ya, betul. Thank you, Brisco. Ya, itu juga tambahan, saudara. Itu gara-gara siapa itu namanya Makabi gitu loh, ya. Ya, itu tambahan. Kemudian Tisma Ba'af, itu tambahan juga. Nah, saya nggak bahas soal tambahan, nanti melebar. Yang ditetapkan Bapak Yahweh itu 7, bukan 10. Kalau ditambah kan tambah 3, itu 10. Belum lagi yang lain-lainnya ya. Oke, jadi kita fokus yang ada tertulis dalam Tanak. Torah, Nevi'im, Ketuvim, Perjanjian Lama. Yaitu 7 hari raya. 7 hari raya itu apa saja? Yang pertama adalah Pesah. Ya, yang kedua adalah unleavened bread. Ya, roti tidak beragi. Yang ketiga adalah hari raya unjukan. Ya, buah sulung. Yang keempat adalah hari raya Shavuot, Pentakosta. Yang kelima adalah hari raya trompet Nafiri, Rosh Hashanah, Yom Teruah, itu sama. Yang keenam adalah hari raya pendamaian, bukan perdamaian ya. Hati-hati. Bahasa Indonesia jangan kepelintir. Bukan hari raya perdamaian, bukan. Hari raya pendamaian. Ya. Dulu saya sering kepelintir, saudara. Perdamaian keliru ternyata. Ya. Jadi yang benar adalah pendamaian. Ya. Atau Yom Kippur. Ya. Dan kemudian yang ketujuh adalah
perayaan Tabernakel atau yang disebut sebagai Sukot, dan Indonesianya adalah Hari Raya Pondok Daun. Nah, ada 7 hari raya ternyata. Kembali lagi polanya Bapak Yahweh di atas saya sudah omongkan sama saudara. Pakai angka Zayin, angka 7, huruf Zayin maksud saya. Saya bisa lihat di sini. Jadi pola ini berulang kembali. Nah, disinilah begitu kita kembali ke pola Ibrani, wah melotot matanya. Luar biasa. Ternyata yang hari raya yang ke-7 yang terakhir itu adalah Syabat. Dan saudara tahu, hari raya yang terakhir ini dirayakan selama 7 hari, ya. Dan disinilah dibangun pondok-pondok daun, yaitu persis mewakili apa yang terjadi nanti buat saudara dan saya, yaitu pada masa kerajaan 1000 tahun. Kalau saudara tetap berpegang pada pola Yunani, Arab Yunani, ayunan, saudara tidak akan pernah dapat. Jamin, sudah saya buktikan, nggak akan pernah dapat. Mentok sampai 7.000 tahun usia manusia, selesai. Mentok, ya. Tapi kan kita nggak mau di situ, Bapak ya, berikan kekayaan, ya. Jadi paham di sini ya. Nah, itu yang pola angka 7. Sedangkan bagaimana dengan pola angka 4? Ternyata Bapak Yahweh punya rahasia di dalam pola angka 4. Ya, dengan menggunakan dafar Elohim pola akar Ibrani yang benar, maka kita dapat memahami rahasia pola angka 4. Pola angka 4 ini dalam abjad Ibrani itu adalah Dalet. Dalet itu punya gambar, kan tadi dikatakan ada gambar, piktograf. Gambarnya itu pintu, karena itu Yesua mengatakan Yohanes 10 ayat 9 dan Yohanes 14 ayat 6. Silakan Brother Henok untuk dibaca. Terima kasih. Brother Henok. Oh iya, sorry. Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu. Jika seseorang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan, dan dia akan masuk, dan akan keluar, dan akan menemukan padang rumput. Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Ya, terima kasih. Sudah bisa lihat ini? Saya akan coba bantu saudara yang di dalam sini saya yakin sudah expert ya. Tapi yang saya perhatikan juga yang di luar sana dan juga bahan ini saudara bisa pakai untuk kasih penjelasan ya supaya teman-teman yang di sana, yang di luar sana itu memahaminya lebih gampang. Saya akan coba pakai format yang sedikit berbeda ya. Supaya saudara juga bisa menjadi blessing ya, menjadi berkat. Ya, saya yakin dalam kesempatan yang sudah semakin menipis ini ya, saudara bisa juga dipakai Bapak Yahweh dengan membagikan pemahaman yang saudara pahami hari ini. Ya, oke. Ya, saudara bisa lihat ya. Pointer saya gedein, saudara. Ya, oke. Kalau saudara lihat pointer saya, ini ada angka 4, ya. Ada pola angka 4 di sebelah kiri, ada huruf 4, ya, merah dan emas ini. Perhatikan, ya. Nama Sang Juru Selamat itu 4 huruf. 4 huruf, yaitu di sebelah kanan atas. Yaitu mulai bacanya dari kanan. Yod, Shin, Waw, Ayin. 4 huruf, saudara. Ya, inilah suatu peneguhan konsistensi bahwa nama
daripada Sang Juru Selamat, Sang Mesias, yang benar itu hurufnya harus 4, saudara. Bukan 5, bukan 6, bukan banyak, enggak. 4. Ya, yaitu diwakili 4 aksara Ibrani, yaitu Yod, Shin, Waw, Ayin. Ya, 4 huruf. Ada 4 huruf. Ini bukan kebetulan ini. Ini sebuah perencanaan yang betul-betul maha dahsyat, saya bilang. Dan juga di dalam 4 huruf ini berbicara mengenai pintu, saudara. Ya, mengenai pintu. Ya, apakah ini satu kebetulan? Loh, kok 4 huruf ini tidak berbicara mengenai sepatu, misalnya seperti itu? Enggak. Ternyata sudah dari sejak Adam, Bapak Yahweh sudah merencanakan hal ini, saudara. Harta yang paling berharga untuk manusia yang jatuh adalah bahasa. Sehingga dengan bahasa ini, maka Bapak Yahweh berkomunikasi ya kepada manusia sepanjang peradaban sampai hari ini, saudara. Bahkan sampai masa yang akan datang. Ya, dengan menggunakan bahasa ini supaya orang paham. Kalau enggak gitu, saudara dan saya tersesat, saudara. Namanya siapa Juru Selamat? Kan kita sudah lihat banyak movement kan. Ada yang namanya Yahoshua, Yahshua, ya kan? Kemudian ada yang namanya siapa itu namanya? Yahusa, ada yang namanya yang dipercaya Pak Adi dulu, siapa Pak Adi? Yahshu, siapa? Yahshua, Pak. Yahshua, ya. Semua nggak punya dasar. Nah, dari pola ini, maka Bapak Yahweh mau bicara. Inilah pola yang benar. Karena itu, saat kita melihat di dalam Yohanes 10 ayat 9 dan Yohanes 14 ayat 6, langsung jelas. Yesus ngomong, akulah pintu. Wah, ngerti. Ya kan? Nek Yunani, gak ngerti. Kalau saudara di luar pola akar Ibrani, gak ngerti. Kenapa kok pintu? Kenapa kok jalan? Ya, ini bisa bicara angka 4 ini bisa bicara pintu, bisa bicara jalan. The way. Ya kan? Kita langsung nyambung. Ini dia. Dan Yesua saat itu ngomong sama siapa? Yesua ngomong sama orang-orang Yahudi yang ngerti tentang piktograf. Jadi saat Yesua ngomong akulah pintu, itu suatu kode yang jelas-jelas ya. Bukan kode yang samar-samar, kode yang jelas. Tanpa aku kamu tidak akan sampai sama Yin. Gitu loh. Ya kan? Itulah pintunya itu ada di sana. Nah, dulu kita di Yunani tidak ngerti. Oh ya, pintu, begitu aja, pintu Syamayim dan sebagainya. Tapi nggak akan lebih dari seperti itu, karena kita pakai nama yang lama. Menggunakan istilah yang sebetulnya bukan nama, yaitu Yesus atau Jesus. Nggak kelihatan apa-apa di sana. Tapi begitu kita kembali ke Yeshua, wah jelas sekali, saudara. Inilah yang membuat mata saya terbelah. Wow, luar biasa ini Bapak Yahweh. Dahsyatnya luar biasa. Ya, sudah bisa memahami hal ini. Nah, saya akan lanjutkan. Dari sini, begitu kita melihat dengan menggunakan peta zaman, ya, yang kita sudah tahu bahwa waktu SMP dulu kan mikirnya kan 7.000 tahun kan ya. Manusia dikasih kesempatan sampai 7.000 tahun. Dan kemudian yang tahun yang ke-7.000 adalah kerajaan 1.000 tahun. Nah, di sini kelihatan bahwa Yeshua matinya itu di tahun yang ke-4.000 setelah kejatuhan Adam dan Hawa, saudara. Kelihatan di sini. Ya, kematian Yeshua itu jaraknya sejak kejatuhan Adam dan Hawa itu adalah 4.000 tahun. Apakah ini satu kebetulan? Tidak. Ini sebuah kode, saudara. Ya, kode. Harus saudara perhatikan dengan jeli dan teliti, maka saudara akan melihat jarak 4.000 tahun itu ada huruf Dalet. Ada huruf 4, ada angka 4 maksud saya, bukan huruf. Ada angka 4. Saudara bisa lihat, ini bukan kebetulan.
Ya. Nah, dari sini kita bisa lihat lebih jelas lagi. Oh, ternyata ya, saat Abraham dia mengorbankan Ishak itu sekitar 2000 tahun setelah kejatuhan Adam dan Hawa. Sekitar segitu. Dan untuk Yeshua persis 4000 tahun. Persis 4000 tahun. Ya, wah dahsyat sekali begitu kembali ke perhitungan akar pola Ibrani. Nah, dan hal ini sama dengan apa yang kita tahu mengenai 6 hari renovasi bumi ini, atau yang di luar sana sering mengatakan 6 hari penciptaan dunia, dan 1 hari istirahat. Sama. Mengapa? Pada hari keempat, itu diciptakan matahari sebagai benda penerang dunia. Dan ini connect kalau kita baca dari Yohanes 8 ayat 12. Langsung kita paham. Ya, silakan baca Brother Enoch. Terima kasih. Yohanes 8 ayat 12. Selanjutnya, Yesua berbicara lagi kepada mereka dengan mengatakan, Aku adalah terang dunia. Siapa yang mengikut kepadaku, ia sekali-kali tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang kehidupan. Ya, terima kasih. Tapi ingat satu hal ya, setan memelintir dalam hal ini. Ya, saudara jangan pernah punya konsep bahwa Yeshua itu adalah dewa matahari. Nah, ini dia. Ya, saya tunjukkan. Konsep ini diambil oleh setan untuk menunjukkan ya atau mempromosikan dirinya sebagai malaikat yang membawa terang. Nah, memang dia membawa terang, saudara. Yaitu dengan representasi fisik yaitu matahari. Dewa matahari. Ingat ya, jadi nggak ada konsepnya. Setan mencuri konsep ini. Ya, setan mencuri konsep dewa matahari. Ya, ingat bahwa Yeshua bukan dewa matahari. Yeshua adalah Bapa Yahweh sendiri dalam rupa manusia. Ya, untuk menjadi serupa dengan saudara dan saya. Karena itu Yeshua klaim dirinya adalah terang dunia. Ya, disinilah terjawab. Dulu saya bingung, kenapa ya hari yang pertama Bapak Yahweh menciptakan apa itu namanya terang, tapi bendanya kok nggak ada. Ini kan aneh. Ternyata dari 6 hari renovasi Bapak Yahweh kepada bumi ini, alam semesta, dan 1 hari istirahat, kita bisa melihat kode rahasianya. Ya, kode rahasianya di hari yang keempat, disitulah persis di mana Yeshua HaMashiach ya adalah terang dunia. Dia turun sejak dihitung kejatuhan Adam dan Hawa ada 4000 tahun. Ya, ini bukan kebetulan. Ini sebuah perencanaan Bapak Yahweh. Ya, luar biasa. Nah, yang selanjutnya kalau saudara memperhatikan, di dalam Kejadian atau Bereshit, Kejadian 1 ayat 1. Tolong dibaca Brother Enoch. Terima kasih. Kejadian 1 ayat 1. Pada awalnya, Elohim menciptakan langit dan bumi. In the beginning, God created the heavens and the earth. Ya, terima kasih. Kalau saudara mau merenungkan sampai saudara masuk liang kubur, baik itu melalui ILT3 dan bahasa Inggrisnya, ya, saudara gali sampai saudara terbenam, saudara tidak akan pernah menemukan rahasia apa-apa. Paling-paling cuman hanya tahu, oh Elohim itu menciptakan Syamayim dulu baru bumi. Cuman itu aja. Oh, Elohim itu dulunya sudah menciptakan, dia adalah pencipta. Sudah, cuman itu saja. Saudara tidak akan bisa menemukan rahasia yang lebih dalam. Ya, Mbok Galio sampai tembus dunia ini atau enggak tahu sampai tembus di mana ya, di
di alam maut dan sebagainya, tidak akan pernah ketemu, saudara. Ya, sebetulnya rahasianya mudah. Kembalilah ke akarnya, saudara akan ketemu. Saya yakin saudara yang di sini sudah expert. Saya bicara kepada saudara yang di luar sana. Kembalilah ke akarnya, saudara akan ketemu. Akarnya di mana? Ya jelas toh. Kalau akar kita ini dari Ibrani, ya jangan saudara pakai bahasa Arab. Begitu loh. Atau pakai bahasa. Ya gak ketemu, Mas. Ya kan? Saudara bisa paham? Kalau saudara mau kembali akarnya Dafar Elohim, kebenaran firman, ya saudara harus kembali ke pola akar Ibrani. Jangan pola-pola yang lain. Nyasar itu namanya. Ya. Oke, saya mau sedikit respon ya. Tiba-tiba di depan saya ada tulisan preparing live streaming. Saudara masih bisa ngikutin saya nggak nih? Masih, Masih. Pak Roy. Oke, puji Bapak ini. Ya. YouTube juga tetap jalan. Tetap jalan ya? Oke. Ya tolong bantu. Oke. Terima kasih, Brisco ya. Terima kasih, Bro Adi. Ya. Selama saudara kekeh tidak mau kembali ke akar pola Ibrani yang benar, ya, kita mute semua terlebih dahulu ya, tolong ya. Saudara tidak akan pernah ketemu. Sampai masih liang kubur, sampai generasi after generasi, ya, tidak akan ketemu. Sebetulnya jawabannya sederhana. Sangat-sangat simple, tapi anehnya manusia dikasih jawaban sederhana, bulat. Itu dia. Ya kan? Sederhana, kembali ke akar pola Ibrani yang benar. Begitu kita kembali, maka kita akan melihat apa yang ada di dalam huruf-huruf, kata demi kata dalam Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1 itu bacanya demikian. Bacanya dari kanan ke kiri ya. Mohon diperhatikan. Bukan kiri ke kanan. Kanan ke kiri. Ya. Yaitu Bereshit bara Elohim et hashamayim wa et haares. Dari sini saja kita bisa melihat ada 4 kata. Ya, ada 4 kata. Bukan 4 kata. Ada 7 kata. Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 7 ayat 1 ini ada 7 kata. Bereshit, bara, Elohim, et, hashamayim, wa et, haares. Ada 7 kata. Nah, di dalam 7 kata ini, kalau saudara perhatikan, kata yang di tengah kata ya, yaitu et. Et ini bacanya et, tapi aksaranya adalah alef. Ini dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa yang kita kenal itu tidak bisa diterjemahkan apa-apa. Karena sebagai penghubung. Anehnya, et ini ada di nomor keempat, saudara. Nah, dari sini kita bisa lihat. Alef to. Kita tahu, lihat kembali ke atas mengenai aksara daripada huruf Ibrani. Alef adalah huruf pertama. Tau itu huruf terakhir dari aksara Ibrani. Dari sini kita tahu alef tau itu siapa? Alef tau itu kode. Kode siapa? Kode di mana ada ayatnya, yaitu di dalam Yesaya 44 ayat 4 dan juga Wahyu 22 ayat 13. Siapa yang selalu ngomong alef tau? Silakan Brother Renok untuk baca. Enggak, ini bawahnya loh. Ayat berapa itu? Beginilah Yahweh, Raja Israel, dan yang menebusnya Yahweh Sebaot berfirman, Akulah yang awal dan aku yang akhir, dan tidak ada Elohim selain aku. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir. Bawahnya. I think I can see. Oh, kepotong ya? Oke. Ya, saya bantu dah. Saya bantu. Terima kasih, Brother Renok. Ya, di dalam Yesaya 44 ayat 4 dikatakan bahwa Yahweh itu mengatakan, Akulah yang awal.
Ini istilah awal di sini adalah mengenai Aleph. Dan yang akhir, yaitu Tau. Aleph Tau itu suatu kode. Kode tentang siapa? Tentang Yahweh. Aleph Tau. Kemudian Yeshua juga mengatakan demikian, yaitu di dalam Wahyu 22 ayat 13. Akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Kalau kita bisa lihat, kode kita buka, yaitu akulah Aleph Tau, ya, yang Aleph, Alfa dan Omega, kemudian yang pertama itu Aleph, dan yang terkemudian itu Tau. Yang awal itu Aleph, dan yang terakhir itu Tau. Jadi kita bisa lihat, dengan hal ini kita bisa paham, dan Aleph Tau itu, piktografnya, Aleph itu kepala lembu, kemudian Tau itu adalah dua ranting yang bersilang. Inilah kode Yeshua. Yeshua adalah kepala yang disalibkan. Ya, melalui perjanjian. Ini dia. Kalau saudara mbok Galio bagaimanapun juga mengenai pola-pola di luar akar Ibrani, saudara tidak sanggup membuka hal ini. Pasti. Ya, jadi pahami, ini luar biasa rahasia ini. Ya, rahasia yang dalam ini. Nah, di sini kita bisa melihat, ya, dengan menyandingkan peta zaman dan Kejadian 1 ayat 1, Bereshit bara Elohim et hashamayim wa et haares, ternyata mempunyai kesamaan, yaitu punya pola angka 4. Saya bisa lihat, Aleph Tau itu ada di nomor kata keempat, di tengah-tengah. Dan juga di dalam peta zaman, ya, jarak antara Adam sampai Yeshua itu 4.000 tahun. Pak Yosef, Ya, ini saya lihat di Yesaya 44 ayat 6, bukan ayat 4 ya Pak. oh, oke. Coba dilihat. Dulu ya, oke. Yesaya berapa, Bu? Yesaya 44 Ya. yang Bapak sebutkan Yesaya 44 ayat 4. Itu bukan Pak, salah itu. Ayat 6. Koreksi. Yesaya 44 ayat 6, Pak. Oh ya, Saya juga mau bilang tadi, Pak. terima kasih untuk koreksinya. Kalau gitu saya akan koreksi. Jadi takutnya kan salah orang lihat nanti ini. Ya. Oke, terima kasih. Pak dikoreksi. Ya, Saya mau koreksi juga, Pak. Kita bisa mute supaya yang jualan martabak itu nggak teriak-teriak di sini ya. Oke. Ya, itu. Jual martabak di sini, jangan jual. Sudah dikoreksi ya. Ya, sebentar, saya koreksi dulu ya. Sebentar. Oh ya. Oke, jadi ini saya harus hapus. Ya, baik. Pelan-pelan tapi berjalan. Wow. Oke, sebentar ya. Saya akan keluar dulu. Saya akan betulin supaya nggak bingung. Mohon sabar sebentar. Ya, betul ya. Jadi saudara bisa lihat ya. Di screen saudara. Yesaya 44 ayat 6. Ya, terima kasih untuk koreksinya. Ya, paham ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Mengenai kesamaan kode Kejadian 1 ayat 1 dan peta zaman. Semua sudah paham? Paham. Paham ya? Oke. Paham ya? Oke, puji Bapak Yahweh. Nah, saya akan lanjutkan. Kode berikutnya yang kita bisa lihat adalah kematian Yeshua. Yeshua mati hari apa? Hari Rabu, hari keempat. Nah, ya, puji Bapak Yahweh. Saudara, terima kasih Brisco dan teman-teman yang lain. Saudara yang sudah paham, saudara pasti akan bisa jawab. Yeshua itu matinya bukan Jumat, saudara. Bukan. Itu Hari keempat. itu pergeseran itu namanya, kalau hari Jumat matinya. Ya. Yeshua mati hari keempat. Nah, hari keempat itu hari apa?
tidak lain adalah Yesua matinya itu hari Rabu. Bayangin saudara. Ya, sampai di hari kematiannya pun itu ada kode angka 4. Nggak luar biasa Bapak ya. Ya. Sudah 4.000 tahun sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, 4.000 kan, 4 kan. Kemudian Kejadian 1 ayat 1, ya kan? Bereshit bara, tadi ngomong apa? Bereshit bara, sorry. Ya, bara Elohim et hasyamayim wa et haares. Ya, et-nya saja sudah punya kandungan angka 4. Sampai hari kematiannya itu juga menggunakan huruf, bukan huruf, menggunakan angka 4. Nggak luar biasa, saudara. Ini perencanaan ini nggak sembarangan loh. Ini perencanaan detail. Detail. Ya. Kalau sudah saudara sampai penjelasan saat sekarang sampai detik ini saudara mengatakan masih ini suatu kebetulan, wah error pikiran saudara. Otak saudara error. Saudara nggak bisa lihat. Ya, saya bilang error. Ini sudah direncanakan Bapak Yahweh dengan sangat luar biasa supaya saudara dan saya masuk rapture untuk paham akan hal ini. Dan bukan cuma hari keempat saja. Kebangkitan Yesua itu bukan hari Minggu. Kebangkitan Yesua itu hari Sabtu, hari ke-7. Ya. Persis nanti saat Yesua datang, saat Armageddon, itulah hari yang ke-7 dimulainya. Luar biasa enggak? Untuk satu masa yaitu 7.000 tahun. Hari pertamanya. Ya. Itu sudah detail, saudara. Luar biasa enggak? Jadi selama ini kita terkecoh. Yesua bangkitnya Minggu. Jadi nggak pernah punya konsep yang benar. Pantes banyak yang di luar sana ngomongnya rapture tuh nggak tahu kapan. Karena hitungannya nggak jelas. Di sini jelas banget loh. Yesua mati hari keempat. Kembali bangkit hari ke-7. Hari Syabat. Hari tahun yang ke-7.000 pada hari yang pertamanya. Bisa lihat di sini. Ya, luar biasa. Nah, kalau saya sandingkan lagi dengan peta zaman dan Kejadian 1 ayat 1 dan kemudian kematian Yesua HaMasyiah pada hari yang keempat, maka semuanya sama, yaitu ada pola angka 4. Yesualah pintu. Saudara bisa lihat 4.000 tahun sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Kejadian 1 ayat 1 adalah et, alef, to. Itu adalah di huruf, di kata yang keempat. Ya, di kata yang keempat. Dan kemudian kematian Yesua itu pada hari yang keempat. Hari Rabu. So bisa lihat, semuanya sinkron satu sama lain. Tidak bertabrakan, semuanya menjadi satu puzzle yang klop satu sama lain dan jelas sekali. Jelas sekali dan tidak terbantahkan. Kita bisa lihat, ada yang mau ngomong, Yesua mati hari Kamis atau hari Selasa, berarti pikiran saudara error. Itu aja. Nah, lebih dalam lagi, saya berikan mengenai Bereshit dan Akarit. Kita tahu Bereshit itu kejadian. Nanti kita akan lihat Akarit. Kata Bereshit itu kita ketemukan tadi, ya, kita lihat ya, di atas nih ya, yang di tengah, Kejadian 1 ayat 1. Kata pertama, kata yang sebelah kanan, pada awalnya itu adalah Bereshit. Nah, di kata Bereshit ini saja, satu kata ini yang hurufnya ada 6, Bet, Res, Alef, Shin, Yod, dan Taf, itu ada rahasia. Kalau saudara perhatikan, di dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, kata pada mulanya dan in the beginning, saudara sekali lagi saya katakan,
Sampai saudara yang di luar sana menggali liang kubur saudara, saudara tidak akan pernah ketemu kebenaran yang lebih dari itu. Selesai. Tapi kalau saudara kembali ke akar pola Ibraninya, saudara akan kembali melihat kekayaan pola akar Ibrani. Saya sudah sampaikan ini, pengajaran ini di Bereshit Nubuatan yang super dahsyat. Saudara cari di channel, saudara pelajari, ini dahsyat sekali. Ini sangat dahsyat sekali. Saya hanya memberikan rangkumannya saja. Tapi di kata Bereshit ini, yaitu Beth Res Aleph Shin Yod Tav, baca dari kanan, itu mempunyai makna yang dalam sekali. Saudara kepingin tahu secara lengkap, saudara kembali ke pengajaran di sana. Ya, nah saya hanya memberikan rangkumannya. Disinilah kita bisa melihat langsung saja, yaitu di huruf yang dua huruf terakhir, yaitu huruf Yod dan huruf Tav. Huruf Yod dan Tav itu adalah gambarnya tangan yang dipaku. Ya, jadi kata Bereshit ini bercerita mengenai apa? Kematian Yeshua HaMashiach, tangan yang dipaku. Tangan Yeshua yang dihancurkan di kayu salib. Ya. Dan ini tak terbantahkan, saudara. Tak terbantahkan. Ya. Kalau saudara yang di Yunani tidak bisa memahami ini dan tidak mau tahu, ya, berarti saudara error, gitu saja. Ya, saya nggak perpanjang, nggak mau berdebat sebabnya. Ya, nah di huruf Yod dan Tav, Yod itu punya angka gematria, yaitu 10, dan Tav itu angka gematrianya adalah 400. Ya, dari sini kita bisa melihat satu pola yang berulang, yaitu kalau 400 dikali 10 maka menjadi 4000. Disinilah terbukti lagi, yaitu kejatuhan Adam dan Hawa sampai Yeshua HaMashiach itu ada 4000 tahun. Ya, bisa dilihat ya. Bisa lihat. Jadi ini satu kata saja, Bereshit. Bahasa Indonesia adalah pada mulanya, bahasa Inggrisnya adalah in the beginning, itu mempunyai makna yang dalam sekali. Tidak akan pernah ditemui di mana saja. Saudara hanya bisa menemui hal ini di akar pola Ibrani yang benar. Nah, bisa lihat? Saya perjelas lagi. Jadi, kita lihat huruf Yod itu tangan, ya. Huruf Tav adalah dua ranting yang bersilang. Ya, jadi tangan Yeshua akan disalibkan 4000 tahun sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Ya, paham? Nah, begitu pula dengan akarit. Akarit ini saya sudah berikan pengajarannya, yaitu mengenai di dalam materi, yaitu nubuat Nabi Yesaya, Raja Yeshua HaMashiach datang kedua pada tahun berapa. Itu saya sudah berikan, ya, pengajaran ini. Nah, dari kata akarit, saudara lihat yang sebelah kanan ya, akarit. Ya, bahasa Indonesia itu akhir. Ya, akarit itu ada dua huruf yang sama dengan Bereshit, yaitu huruf Yod dan Tav. Gematrianya 10 dan 400. Itu merefer ke titik yang sama. Jadi apa yang dikatakan Bereshit dan apa yang dikatakan oleh Yesaya, ya, kitab Yesaya, itu berujung di satu titik yang sama, yaitu pola angka 4. 4000 tahun sejak kejatuhan Adam sampai kematian Yeshua. Paham ya? Sampai di sini. Ada yang mau bertanya enggak? Sebelum saya lanjutkan sedikit lagi. Nggak ada? Oke. Paham ya? Bapak ya. Luar biasa. Ya, saudara sudah siap rapture nih ceritanya kalau paham nih. Oke, teruskan tingkatkan. Ya, meningkat dari kemuliaan menuju kemuliaan. Haleluya. Yang Amin. Ya kan? Kan bukan cuma pengertian, saudara kan juga harus praktek, ya kan? Itu yang maksud saya. Yang ngerti tapi nggak praktek kan susah, saudara. Ya, oke. Nah, sekarang yang selanjutnya. Kita sudah lihat pola angka 4, yaitu 4000 tahun sejak kejatuhan Adam dan Hawa sampai Yeshua. Dan kemudian kita sudah lihat pola angka 7, yang terakhir yaitu kerajaan damai 1000 tahun. Nah, kita mau cari tahu di tengah-tengahnya ini ngomong apa? Tanda tanya. Yang pertama, ya,
Petrus menjelaskan, 1 hari di hadapan Bapa Yahweh sama dengan 1000 tahun di hadapan manusia. Silakan Brother Enoch, terima kasih. 2 Petrus pasal 3 ayat 8. Saudara-saudaraku yang terkasih, biarlah satu hal ini tidak kamu lupakan, bahwa di hadapan Elohim, 1 hari sama seperti 1000 tahun. Ya, terima kasih. Saudara bisa lihat, ini patokan yang jelas banget. Dari mana kita tahu? Ya jelas, ketemu Yesua 3,5 tahun, masuk gak diajari? Ya diajari. Yesua juga ngajarin hal ini. Ya, tapi memang tidak selengkap kita, karena saatnya zaman Kepa kan masih ada 2000 tahun ke depan. Ya kan? Jadi dikasih kode-kode aja sama Yesua dikit-dikit gitu loh. Supaya fokusnya apa? Penginjilan. Ya kan? Nah, sedangkan kita, ya, fokusnya di mana? Fokusnya adalah preparation untuk rapture. Jadi kita harus paham, ya, 1 hari di hadapan Yahweh sama dengan 1000 tahun di hadapan manusia. Nah, kalau kita lihat antara 4 dan 7, maka di tengah-tengahnya ada 2 digit. Oh ya, ada 2 digit yang tersembunyi. Nah, kita akan lihat yang pertama ada di dalam Hosea 6 ayat 1 dan 2. Itu ayatnya. Ya, yang akan masuk pas di antara pola angka 4 dan pola angka 7. Itu pas di sana. Hosea 6 ayat 1 sampai 2. Silakan Brother Enoch. Hosea 6 pasal 1 ayat 2. Marilah kita kembali kepada Yahweh, sebab Dia telah mencabik, tetapi Dia yang akan menyembuhkan. Dia telah menghantam, tetapi Dia yang akan membalut. Setelah 2 hari, Dia akan membangkitkan kita. Pada hari yang ketiga, Dia akan mengangkat kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Ya, terima kasih. Kita lihat ya, Hosea ini hidupnya ratusan tahun sebelum Yesua. Tapi kode ini untuk mengisi antara masa Yesua kematian Yesua maksud saya, sampai kedatangannya itu sudah dituliskan oleh Hosea. Kodenya di situ, yaitu 2 hari. Mengapa? Saat Yesua diadili oleh Pontius Pilatus, maka orang-orang Israel mengatakan satu kalimat, yaitu mengutuki dirinya sendiri. Kalimat apakah itu? Kalimat itu berbunyi, biarlah darahnya ditanggung atas kami dan anak-anak kami. Saudara bisa lihat, sejak saat itu, maka kutuk itu berlangsung hampir sampai 2000 tahun, saudara. Inilah yang mengisi antara angka 4 dan angka 7. Ya, jadi ada 5 dan 6. Saudara bisa lihat ada 2 hari. Dan hari yang ketiga setelah itu akan terjadi pemulihan Israel. Karena itu kerajaan 1000 tahun adalah kerajaan Israel, bukan kerajaan Kristen. Mohon maaf ya Yunani ya, jangan salah ya. Saudara sudah terlalu banyak ngawurnya. Ya. Jadi kerajaan 1000 tahun adalah kerajaan Israel. Israel akan dihidupkan kembali. Saudara bisa lihat hari ini Israel hidup nggak? Hidup, saudara. Saudara, luar biasa. Ya kan, punya nuklir nggak? Punya. Tapi tunggu dulu. Ya, tunggu dulu. Dia akan diinjak-injak selama 42 bulan. Sebelum nanti penggenapan hari ketiga, yaitu dikatakan dia akan mengangkat kita dan kita akan hidup di hadapannya. Saya tanya, hari ini Israel hidup di hadapan Bapa Yahweh? Jawabannya tidak. Karena Israel yang hari ini menolak Yeshua HaMashiach. Jadi tidak hidup secara spiritual di hadapan Bapa Yahweh. Mereka tetap mati sampai hari ini. Memang secara fisik, secara kekuatan politik, ekonomi, dan persenjataan itu boleh dibilang nomor 1, saudara.
Tapi saudara harus tahu, secara alam spiritual tidak. Saya bisa lihat, jadi kalau sampai hari ini orang Israel tetap menolak Yeshua, walaupun namanya orang Israel, matinya masuk mana? Lautan api. Gehenna, neraka. Laut. Ya jangan cepat-cepat dulu masuk di Seoul, tempat penyiksaan orang-orang kaya. Ya kan? Yap. Itu dia. Ya, jadi hati-hati. Jangan ngikutin Israel yang sekarang. Karena Israel yang sekarang ini adalah Israel Talmud, Israel Rabbinik. Nah, lihat aja kebanyakan mereka ambil telan mentah-mentah, keracunan, 3M begitu. Ya kan? Jadi paham ya. Jadi hati-hati melihat Israel. Loh, kita kembali ke akar Israel. Ya benar, tapi yang mana dulu? Yang sesuai dengan ajarannya Yeshua. Titik tolaknya adalah Yeshua HaMashiach gitu. Ya. Yang saya berikan kapan hari itu yang dari grup yang di Surabaya itu, ya, wah itu mengerikan. Dia berkata, kita melihat eskatologinya Israel. Tak lihat, eskatologinya kok nggak ada, apa itu namanya, masa 666 nggak ada di sana. Ya, tersesat lah ini orang, saya bilang. Ya, sangat tersesat. Ya, yang grupnya BZ itu, ya. Ya. Ya itu dia ngomong, dia ngambil telan semua itu. Lihat aja, dengerin itu. Kalau saya nggak harap saudara dengerin lah daripada saudara tersesat. Denger no, yang bener aja lah, yang sampai no ini. Ya wis gak usah dengerin ya gitu. Mau nyesat, mau tersesat kan rugi sendiri. Orang buta nuntun orang buta ya dua-dua cemplung dalam sumur. Ya, wah kacau itu. Mereka lihat aja. Inilah dikatakan apa itu namanya? Eskatologinya Israel. Nah, lihat mana ini kok ayatnya mengenai 66 dibuang kabeh, mengenai anti Hamasiyah. Mana bener ini? Maaf, katanya bangsa Yahudi sudah banyak yang terima Mesias, banyak yang sudah mesianik, Pak. Kedatangan Yesus yang semakin dekat ini sudah banyak yang bertaubat, Pak, katanya bangsa Yahudi itu, Pak. Kalau katanya seperti itu, mengapa orang-orang mesianik dikucilkan di sana? Ya kan? Mengapa? Kan aneh. Perhatikan ya, kalau kita tahu di dalamnya, mereka menolak orang-orang yang percaya Yeshua. Tapi yang menyembah si martabak dan terang bulan itu dikasih kelonggaran. Saudara lihat barusan ini. Ya, kan ini lagi masa puasa kan? Ya. Berapa itu yang jengking itu model kayak gitu tiap sore? Ayo, berapa? Ada kalau nggak salah mereka hitung 60.000 sampai 100.000. Jengking semua kan? Itu boleh itu. Iya kan? Tapi jangan sekali-sekali mereka mendengar nama Yeshua. Anti banget itu, alergi banget itu dengan nama Yeshua. So bisa lihat spiritnya nentang sekali Yeshua. Ayo mana? Katanya orang Israel kok percaya banyak yang bertobat. Iya, Pak. Ya, itu kan karangannya dia sendiri itu. Wah, repot nih. Bagi orang-orang yang kecantol di sana, wah, saudara terhipnotis. Ya, saudara kena yang namanya racun. Ya. Oke, racun pengajaran. Ya, saya lanjutkan. Yang kedua, ada di dalam, ini dia, Lukas 13:32. Ya, silakan Brother Henok. Lukas 13 ayat 32. Dia berkata kepada mereka, "Pergilah, katakanlah kepada si rubah itu, lihatlah aku mengusir roh-roh jahat dan melakukan penyembuhan pada hari ini, esok, dan pada hari yang ketiga, aku akan menyelesaikannya." Ya, terima kasih. Saya lihat ada 2 hari lagi. Hari ini dan besok. Yeshua menyembuhkan, mengusir setan, ya. Dan pada hari yang ketiga, tidak ada lagi yang namanya kerasukan setan. Karena apa? Setannya dibelenggu di dalam lubang tanpa alas. Di dalam kerajaan 1000 tahun tidak ada setan.
Dan tidak lagi mengadakan penyembuhan. Berarti di dalam kerajaan 1000 tahun tidak ada yang sakit. Tidak ada yang cacat. Lo bisa lihat, dalam kerajaan 1000 tahun jelas tidak ada yang namanya cacat. Tidak ada yang namanya sakit. Tidak ada yang namanya bayi yang mati, langsung melahirkan mati, tidak ada. Semuanya hidup dengan baik dan luar biasa, diberkati Bapa Yahweh. Itulah kerajaan 1000 tahun. Ya, jadi jelas hari ini dan esok itu diisi oleh Yeshua. Kodenya jelas banget, saudara. Kemudian Yosua 3 ayat 4. Silakan Brother Reno. Yosua 3 ayat 4. Hanya jagalah jarak antara kamu dan tabut itu kira-kira 2000 hasta jauhnya. Jangan sampai mendekatinya, supaya kamu dapat mengetahui jalan yang akan kamu lalui, karena kamu tidak pernah melewati jalan itu sebelumnya. Ya, terima kasih. Ini pengajaran saya sudah berikan. Saya bisa cari mengenai kematian Moshe, ya, rahasia kematian Moshe. Nah, disitulah kita lihat bahwa Israel dipimpin oleh Yosua. Ya, Yosua itu artinya juga Yahweh yang menyelamatkan. Ya. Tapi ingat ya, masih pakai kata Yosua karena saat itu memang nama Yosua itu aslinya adalah Hosea. Ya, tapi dikasih tambahan Yah di depannya, Yahweh. Jadi bacanya Yosua. Ya. Disitulah ada kode saat mereka masuk dalam tanah Kanaan. Dan Kanaan saat itu adalah bercerita mengenai kerajaan 1000 tahun, maka akan ada waktu 2000 tahun. Ya, 2000 tahun. Ya. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat diisi hari, 2 hari, yaitu yang kelima dan yang keenam. Ya, jelas. Jadi ayat-ayatnya jelas, ayatnya pasti. Nah, sekarang pertanyaannya, kita ada di mana sekarang? Ya, kita sudah ada di 2024. Saudara lihat sendiri di bawah. Ya, saudara masih tidak mengakui, berarti saudara error. Ya, saudara ngomong, oh, saudara masih ada di 1000 tahun yang kelima gitu. Ayo berani ngomong di situ. Ya, error. Ya kan? Atau saudara berani ngomong, oh kita masih di 1000 tahun yang keempat sebelum Yeshua. Ya, error. Kita ini sudah jelas, ya, sejak zaman Yeshua itu sudah hampir menyelesaikan 2000 tahun, saudara. Kurang 6 tahun. Ya, kurang 6 tahun. Nanti perhitungan jelasnya besok, saudara. Jadi kita tahu ya, dari peta ini kita sudah bisa melihat berapa jarak kita untuk masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Jaraknya tinggal berapa tahun? Nah, sudah bisa dilihat, saudara. Ya, sangat dekat sekali. Ya. Ada yang ngomong, kita ini sudah dalam kerajaan 1000 tahun. Itu tambah error sisan. Ya, tambah tidak karu-karuan pikirannya. Ya, jelas. Ya, puji Bapak Yai. Kalau gitu saya akan akhiri dulu. Dan apa saja yang dipersiapkan untuk rapture, pastikan saudara sudah masuk dalam rencana keselamatan yang disediakan Bapa Yahweh dalam Yeshua. Kemudian penuh dan dipimpin oleh Ruh Yahweh Elohim. Itu meliputi apa? Yohanes 6 itu mengenai makan tubuh Yeshua dan minum darahnya. Kemudian Roma 8, ya, jangan hidup kedagingan. Galatia juga, Matius 6:24, jangan cinta mamon. Ya, pakai mamon boleh, cinta jangan. Kemudian Matius 18 ayat 21 sampai 35 itu sama dengan 1 Yohanes pasal 2 ayat 9, 11 dan seterusnya. Saudara bisa baca sendiri. Itu mengenai kalau saudara tidak mengampuni, hati-hati loh. Ya, dosamu juga tidak diampuni. Jadi hati-hati saudara. Ya, jangan simpen dendam. Ya, hati-hati. Saudara nyimpan dendam pengen rapture, saya bilang jangan ngimpi gitu loh, ya kan? Jangan ngimpi saudara, karena kecantol di Matius 18 ayat 21 sampai 35. Hati-hati.
Kemudian saudara juga butuh minyak untuk sebagai yang tertulis di dalam perumpamaan 10 gadis. Saudara butuh minyak. Nanti saya akan berikan soal minyak itu secara tersendiri aja. Ya. Jadi itulah yang harus perhatikan. Untuk masalah detail, besok kita akan melihatnya. Bapak Yahweh memberkati kita semua.